Halo, selamat pagi teman-teman. Kalau kemarin saya sudah buat video panduan untuk buat proposal, hari ini saya akan buat panduan untuk pengisian SPAC, teman-teman ya. Oke, kalau proposalnya udah jadi, teman-teman itu klik lanjutkan. Oke, kita klik lanjutkan ya. Terus ada pertanyaan seperti ini saya mengikuti rekomendasi yang dinyatakan pada bagian rekomendasi produk. Ini teman-teman conteng. Terus ini adalah tanda tangan pemegang polis. Jadi teman-teman, tanda tangan pemegang polisnya ini saya kasih contoh aja. Nah, contoh aja ya. Terus teman-teman itu kasih tempatnya di mana, tanda tangannya di mana. Contohnya ini di Malang. Ini contoh aja ya. Di Malang contoh aja. Tanggalnya berapa? Itu teman-teman klik simpan, itu otomatis simpan. Terus ini contohnya adalah tanda tangan agent. Ini saya kasih contoh aja. Teman-teman tulis juga tempatnya di mana gitu teman-teman ya. Terus teman-teman simpan. Kalau udah di halaman ini, teman-teman klik lagi lanjutkan. Oke, di halaman ini teman-teman juga isi aja. Contohnya ini ada pertanyaan selanjutnya disebut sebagai Anda itu adalah calon pembayar preminya siapa teman-teman. Kalau calon pembayar preminya adalah diri sendiri atau pemegang polis sendiri, itu diklik aja calon pemegang polis. Kalau lainnya itu contohnya misalkan pemegang polisnya adalah suami tapi pakai rekening istri, itu klik lainnya. Terus ini selanjutnya ini ada pertanyaan. Contohnya sebelum Anda melanjutkan pengisian SPAC, mohon informasikan kepemilikan polis. Nah, ini contohnya apakah punya polis di Prudential, baik yang aktif ataupun lapse atau yang sudah pernah surrender. Ini kalau tidak punya, teman-teman klik tidak. Terus apakah Anda setuju? Ya, ini adalah SPAC pengganti. Jadi kalau sebelumnya sudah pengajuan SPAC terus diganti, itu ya klik ya, nanti sebutkan nomor SPAC-nya. Tapi kalau ini bukan pengganti, klik tidak ya teman-teman ya. Habis itu teman-teman klik lanjutkan. Oke, kita klik lanjutkan. Terus ini ada step selanjutnya adalah data informasi. Nama lengkap, tanggal lahir, kota kelahiran jangan lupa diisi teman-teman ya. Contohnya kota kelahiran adalah Jakarta. Ini contoh aja ya teman-teman. Terus agama, teman-teman klik di sebelahnya, misalkan agamanya apa, terserah ya teman-teman ya, disesuaikan dengan KTP nasabah. Misalkan agamanya adalah Islam, contoh aja. Terus kemudian kelahiran, kota negara kelahiran Indonesia, ini udah otomatis. Terus masukkan nomor identitas KTP-nya. Jadi contoh aja ya, ini diisi aja nomor NIK KTP ya 350, contoh aja ini. Masukin aja NIK-nya. Ini sebagai contoh aja ya teman-teman ya. Terus berlaku klik aja seumur hidup. Ini kurang ya, 16 digit. Oke. Terus pendidikan formal, contoh aja ini adalah akademi atau kejuruan. Atau kejuruan maksudnya ya teman-teman ya. Terus teman-teman kalau universitas ya universitas. Terus status domisili pajak. Nah, ini klik aja kalau wajib pajak Indonesia, punya NPWP atau tidak. Kalau tidak punya NPWP ya teman-teman klik tidak. Terus pekerjaan, ini tadi contohnya adalah dokter. Terus nama perusahaan tempat bekerja, ini mungkin kalau dokter prakteknya di mana, mungkin di rumah sakit. Ini contoh aja ya. Teman-teman sesuaikan tempat kerjanya di mana ya. Ini contoh aja. Terus alamat kantor, ini juga teman-teman isi sesuai KTP ya. Alamatnya di mana, jalan apa gitu ya.
jalan apa, terus RT RW-nya juga diisi. Ini jalan apa, nomor berapa gitu, RT RW-nya contohnya berapa, teman-teman isi. Terus habis itu kode pos, misalnya ini contoh aja, mungkin kecamatannya mana. Nah gitu teman-teman, isi aja kelurahan, misalkan Blimbing, ini contoh aja ya teman-teman. Ini kalau ini sesuaikan KTP. Kalau kode pos, kalau teman-teman bingung, teman-teman bisa cari langsung di Google ya. Terus habis itu tempat tinggal juga teman-teman isi di jalan apa atau di mana. Ini teman-teman isi, RT RW-nya juga diisi, sama kode pos juga diisi, sama aja tadi kayak tadi ya. Ini contoh aja teman-teman ya, kurang lebih seperti ini. Terus teman-teman isi juga nomor GSM, misalkan nomor teleponnya GSM aja yang diisi. Alamat surat menyurat ini teman-teman isi, mau dialamatkan kantor atau alamat tempat tinggal, misalkan alamat tinggal ya. Ini juga yang sering kelupaan adalah penghasilan. Ini contohnya penghasilannya, nanti kalau terlalu kecil penghasilannya juga diminta amandemen atau pending. Jadi sesuaikan dengan penghasilannya yang sekarang. Kalau punya tanah, punya penghasilan ya masukin aja gitu ya. Ini saya kasih contoh adalah penghasilannya 25 sampai 50 juta. Sumber penghasilan teman-teman juga misalkan karena dokter bisa jadi gaji. Kalau dia punya bisnis pribadi, ya teman-teman klik bisnis pribadinya apa, sebutkan di sini, misalkan toko obat gitu ya, misalkan toko obat atau apotik misalkan ini teman-teman ya. Terus kalau udah teman-teman isi alamat emailnya, contohnya emailnya apa, teman-teman juga masukkan. Contoh ini contoh aja ya. Jadi email juga jangan lupa teman-teman supaya nggak pending. Kalau pending nanti harus amandemen, kelamaan ya. Pastikan cek satu-satu supaya tidak pending teman-teman ya. Emailnya diisi. Terus ini ada dua pilihan. Jadi polisnya itu bagaimana, mau elektronik atau non elektronik. Pastikan teman-teman klik yang elektronik karena akan gratis administrasi. Terus di bawah ini ada pilihan melalui tenaga pemasar atau kurir. Kalau teman-teman klik kurir, otomatis polisnya akan langsung dikirim ke alamat nasabah. Tapi kalau alamatnya terlalu sulit, teman-teman bisa lewat tenaga pemasar yang akan nanti dikirim ke kantor agensi. Karena seringkali kalau kurir, kalau alamatnya terlalu ke dalam gitu ya, polisnya tidak sampai di nasabah. Ini contohnya lewat tenaga pemasar. Kalau udah teman-teman klik lanjutkan. Oke, klik lanjutkan. Di sini apakah calon tertanggung ini adalah atau perusahaan asuransi lain gitu ya. Jadi apakah punya asuransi lain? Kalau tidak ya tidak. Terus klik lanjutkan. Oke, step selanjutnya seperti ini teman-teman. Ini adalah pertanyaan yang perlu disampaikan ke calon nasabah teman-teman ya. Jelaskan tentang gaya hidup calon tertanggung. Terus misalkan ini oke, setuju. Terus ini ada kegiatan yang atau hobi olahraga, misalkan dia punya hobi yang berbahaya atau tidak, teman-teman tanya ke calon klien. Kalau tidak ya klik tidak melakukan hobi yang berbahaya. Kalau contohnya ya ini olahraga balap motor, mendaki gunung, itu kan termasuk bahaya, menyelam gitu ya. Kalau udah tidak melakukan hobi atau kegiatan olahraga beresiko tinggi, kalau udah klik lanjutkan. Selanjutnya tampilannya seperti ini teman-teman. Ini apakah ada gitu ya keluarga termasuk anggota kandung atau ibu, kakak, adik gitu ya yang menderita, ini contohnya adalah kanker, diabetes, ginjal. Kalau tidak punya ya tidak gitu ya. Kalau udah teman-teman lanjutkan. Terus
Tampilannya selanjutnya itu seperti ini, ada pertanyaan riwayat kesehatan. Ini teman-teman isi, teman-teman tanyakan di depan klien apakah pernah mengidap kanker, dan ini teman-teman bisa bacain ya. Oke, ini misalkan tidak ya tidak. Terus dalam 5 tahun terakhir, ini teman-teman tanyakan kalau tidak ya tidak. Misalkan kalau apakah 5 tahun terakhir pernah mengalami yang memerlukan salah satu tindakan berikut. Nah ini teman-teman tanya aja di depan calon nasabah ya. Kalau tidak ya tidak, kalau iya ya iya gitu ya teman-teman ya. Tapi ini akan pengaruh ke nanti medical atau tidaknya. Tapi lebih baik di pengisian ini jujur, supaya nanti jika terjadi klaim itu lebih mudah itu teman-teman, atau tidak terjadi sampai misalkan tidak di cover karena tidak jujur di sini ya. Oke, selanjutnya klik lanjutkan gitu teman-teman ya. Nah ini, apakah Anda ingin mengajukan penambahan top up? Kalau iya ya iya, kalau tidak tidak. Klik lanjutkan teman-teman ya. Nah ini pastikan ini diisi, ini adalah ahli waris teman-teman. Contohnya ahli warisnya teman-teman isi namanya siapa. Kalau ini harus keluarga inti teman-teman ya. Kalau suami yang ikut ya istri, kalau orang tua ya anak. Jadi harus keluarga inti. Kalau anak ya orang tuanya. Ini contohnya hubungan apa? Ini contohnya adalah istri. Terus tanggal lahirnya jangan lupa diisi teman-teman ya. Tanggal lahir diisi, tahunnya dulu ya. Terus yang paling sering kelupaan ini persentasenya. Kalau misalkan ahli warisnya istri dan anak ya nanti tambah penerima manfaat asuransi. Kalau 2 orang berarti ya 50%, kalau 1 orang ya berarti 100%, kalau 4 orang berarti 25 atau terserah lah ya porsinya sesuai dengan komunikasi dengan klien. Oke, kalau udah klik lanjutkan. Nah, di sisi sini teman-teman ya, ini adalah ada pilihan, contohnya apakah Anda ingin mengirim persetujuan penawaran SPAJ kepada nasabah dengan tatap muka. Iya, misalkan ya. Terus kalau tidak ya tidak gitu ya, misalkan teman-teman contoh aja. Terus ini teman-teman klik KTP. Jadi pastikan KTP difoto ya teman-teman. KTP-nya difoto. Ini saya kasih contoh. Ini kita foto KTP. Ini contoh aja ya teman-teman. Tapi di posisi ini pastikan teman-teman itu memoto KTP nasabah ya. Klik OK. Terus kalau udah teman-teman ini klik yang ini ya. Saya tenaga pemasar telah memastikan dokumen identitas diri yang saya unggah jelas dan dapat dibaca. Pastikan ini jelas ya teman-teman supaya tidak pending KTP-nya. Terus kalau udah klik lanjutkan teman-teman. Klik lanjutkan apakah Anda ingin mengisi amandemen. Kalau tidak tidak. Misalkan kalau iya ya iya. Keterangannya apa? KTP sudah jelas atau apa, atau kalau tidak ya tidak gitu teman-teman ya. Kalau sudah teman-teman klik lanjutkan teman-teman ya. Ini teman-teman buka satu-satu, teman-teman baca, atau kalau udah dibaca ya selesai, dibuka satu-satu ya yang ini ya teman-teman ya. Terus kalau udah, nah ini mohon melengkapi data. Berarti ada data yang kurang. Kalau ini tidak bisa diklik lanjutkan berarti ada data yang kurang. Teman-teman ngeceknya di atas ini diklik. Nah ini adalah yang kurang adalah data kesehatan tentang fisik dan kebiasaan. Coba kita cek ya. Nah berarti tadi ada yang kelewatan yaitu tinggi berat badan. Jadi ini contoh aja, tinggi berat badannya teman-teman isi dulu. Jadi kalau yang tadi nggak bisa dilanjutkan berarti ada yang kurang ya teman-teman ya. Ini contohnya tinggi badannya adalah 170. Ini contoh aja ya, beratnya misalkan 70. Terus status merokok mungkin tidak. Minum alkohol atau tidak, mungkin tidak ya. Pertanyaan obat-obatan, apakah menggunakan obat-obatan
atau obat terlarang ya teman-teman ya, narkoba gitu ya. Kalau tidak ya tidak, klik lanjutkan. Oke teman-teman, kalau udah ya kita tinggal lanjutkan aja sampai yang di halaman yang tadi ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini tinggal klik-klik aja teman-teman ya. Kalau tadi ada pendingan sampai di halaman yang terakhir tadi. Nah ini teman-teman buka lagi satu-satu. Oke. Nah ini kalau sudah ada tanda merah, ini berarti bisa dilanjutkan. Saya telah membaca dan menyetujui persyaratan dan ketentuan. Oke, ini teman-teman klik. Nah ini klik lanjutkan lagi. Terus di sisi ini diklik ya, diconteng dulu. Terus tanda tangan nasabah lagi. Ini contoh aja ya. Terus tempatnya di mana, misalkan di Malang. Teman-teman isi. Kalau udah simpan, klik simpan. Kalau ini juga tanda tangan pemasar, berarti tanda tangannya teman-teman. Klik tanda tangan, ditekan tempatnya di mana, misalkan di Malang ya di Malang. Teman-teman isi aja. Terus ini juga teman-teman klik ya. Saya selaku tenaga pemasar telah memastikan bahwa tanda tangan yang dibubuhkan itu sudah sesuai. Itu teman-teman klik. Nah, kalau belum ada tanda merah berarti ada yang pending. Nah ini belum simpan ya, klik simpan dulu, jangan lupa ya, ini tadi saya kelupaan. Klik simpan, kalau udah, nah ini lanjutkan, berarti udah nyala. Kalau yang merah ini belum nyala teman-teman ya, belum nyala merah, berarti ada yang kurang. Kalau udah ya klik lanjutkan. Nah kita udah selesai di pengisian SPAJ. Ini teman-teman tinggal metode pembayarannya apa. Kalau offline ya teman-teman offline, mau internet banking. Nah ini juga ada panduannya kalau teman-teman mau transfer lewat bank apa, misalkan ya contohnya BCA. Nah ini ada panduannya teman-teman, kalau teman-teman nggak tahu ya. Ini apakah Anda melanjutkan auto debit? Kalau iya, misalkan kalau tidak ya tidak. Nah ini sudah teman-teman, lanjutkan transaksi misalkan. Ini kita udah selesai di terakhir. Nah ini udah selesai. Kalau teman-teman klik selesai terus submit, otomatis nanti akan keluar nomor SPAJ. Jadi sampai di sini teman-teman ya, panduan cara pengisian SPAJ. Semoga bermanfaat. Salam sukses buat teman-teman.